Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua para movie lover. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Gua mau ngucapin selamat datang buat kalian semua di channel Nonton Doang. Channel ini akan gua isi dengan film-film singkat dari berbagai genre dan juga berbagai tahun. Kalau kalian ada referensi-referensi film yang ingin diceritakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Atau kalau kalian punya ide atau saran untuk membangun channel ini, boleh juga ditulis di kolom komentar. Film pembuka di channel Nonton Doang berlatar belakang di negara Korea Selatan. Lebih tepatnya, setting waktu film ini ada di tahun 1925, ketika Kekaisaran Jepang masih menjajah semenanjung Korea. Kekaisaran Jepang menjajah semenanjung Korea di tahun 1910 sampai dengan 1945. Berakhirnya Kekaisaran Jepang di semenanjung Korea diakhiri dengan kekalahan telak Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia Kedua, di mana ada dua kota besar di Jepang yang sebagaimana kita tahu hancur pada Perang Dunia Kedua, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Lalu semenanjung Korea dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Film ini bercerita mengenai kisah antara manusia dan harimau, masa lalu yang saling membunuh, yang akhirnya dibayar nyawa di ujung hayatnya. Buat kalian yang mau nonton film ini, silakan ambil cemilan dan minumannya. Ayo kita nonton. Film dimulai dengan seorang pria yang berjalan menelusuri wilayah yang ditutupi oleh salju. Nampak pria tersebut menopang sebuah senapan laras panjang di pundaknya. Kemudian scene berganti dengan pria tersebut yang terlihat sedang mengajari anaknya memburu seekor kelinci. Walaupun tidak benar-benar menggunakan peluru untuk membunuh kelinci tersebut, nampaknya mereka berdua menikmati waktu untuk bersama berlatih memburu. Ketika waktu berganti malam, tibalah saatnya pria tersebut pergi untuk berburu. Sang istri sedang menyiapkan bekal untuk sang suami di hutan. Walaupun terlihat sisa bahan makanan yang tinggal sedikit, sang istri menyiapkan bekal untuk dibawa sang suami. Namun hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh sang suami yang menolak bekal yang diberikan, karena dia mengetahui bahwa persediaan untuk sang istri dan anaknya hanya tersisa sedikit lagi. Setelah berpamitan, lalu dia pun pergi. Di dalam hutan yang ditutupi oleh salju dan pepohonan tinggi, dia berjalan lalu menemukan tanda cakaran hewan di beberapa pohon. Bukan hanya cakaran, namun terlihat bercak darah yang tertumpah di tanah yang ditutupi oleh salju. Mengetahui ada hewan di sekitar sana, dia menembakkan senapannya ke atas, lalu mencari tempat untuk posisi menembak. Benar saja, setelah berbalik badan, ada seekor harimau yang terlihat siaga. Pria tersebut menembak harimau yang mencoba untuk menerkamnya. Scene lalu berganti ke sebuah ruangan pejabat pemerintahan Jepang, yaitu Menteri Maizono, yang mendapatkan hadiah kulit harimau dari kepala wilayah yang diperintahnya. Namun dia menolaknya dan justru nampak kesal kepada Mayor Ryu, yang dianggap lamban dalam menangkap harimau di Gunung Jiyi, sehingga ia harus kehilangan anggota militer dari tim artileri. Ryu yang adalah orang Korea dianggap menghalang-halangi usaha untuk menangkap harimau Gunung Jiyi tersebut. Menteri Maizono memerintahkan untuk cepat menangkap harimau tersebut. Scene beralih ke sekelompok orang yang terlihat juga sedang memburu harimau tersebut. Hutan dipenuhi dengan mayat-mayat yang telah menjadi tulang. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan jejak kaki harimau. Total ada 3 jejak yang mereka temukan di sana. Induk dan juga 2 ekor anak harimau. Mereka pun memasang perangkap untuk menjebak harimau-harimau tersebut. Mayor Ryu yang lelah menunggu para orang bayarannya untuk memburu harimau di Gunung Jiyi mencoba merekrut Manduk, seorang pemburu yang kita lihat di awal film tadi. Dengan menunjukkan tangannya yang gemetaran, Manduk menolaknya dengan alasan dia sudah berhenti berburu sejak lama, sehingga negosiasi tersebut berjalan sia-sia. Kembali ke dalam hutan, Gu Gyong yang memimpin pemburuan harimau oleh pemerintahan Jepang berhasil mendapatkan induk betina dan juga kedua anak harimau Gunung Jiyi.
Mereka pun tewas ditembak oleh kelompok Gugyong dan Chilgo. Setelah mengetahui bahwa keluarganya diburu, sang harimau jantan pun berusaha kembali dan menyelamatkan mereka. Namun usahanya gagal. Belum puas dengan hasil yang didapatkan oleh kelompok bayarannya, Mayor Ryu memerintahkan Gugyong untuk menangkap sang Raja Gunung, yaitu satu-satunya harimau yang tersisa di dataran Korea. Karena waktu yang mepet membuat Mayor Ryu memerintahkan untuk mengajak Manduk, yang dianggap sebagai pemburu yang dihormati karena kemampuannya dalam berburu. Namun Gugyong punya caranya sendiri untuk membujuk Manduk untuk kembali berburu setelah lama berhenti dari pekerjaannya itu. Sementara ayahnya sedang di kota membeli obat untuk dirinya dan juga Manduk, Suki bertemu dengan gadis pujaannya yaitu Sun Yi. Setelah berbincang, Sun Yi kemudian mengatakan bahwa dirinya akan dijodohkan dengan seorang anak pemilik toko. Karena ibunya merasa bahwa masa depan Sun Yi akan lebih baik setelah menikah dengan anak pemilik toko dibandingkan dengan seorang anak pemburu yang miskin yang tinggal di pegunungan. Mendengar hal itu, Suki kemudian memeluk Sun Yi dan meyakinkannya untuk dapat menikahinya. Malam harinya, sambil meminum obat yang dibeli ayahnya di desa, Suki menceritakan bahwa pemburu sudah menangkap pasangan dari sang Raja Harimau beserta dengan kedua anaknya. Dan pemburu mendapatkan bayaran yang besar jika berhasil menangkap sang Raja Harimau. Suki mencoba mengajak ayahnya untuk memburu sang Raja Harimau. Namun bukannya mendapatkan jawaban atas tawarannya, Suki malah dipelototi oleh ayahnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Merasa bahwa ayahnya tak menyukai apa yang dikatakan oleh Suki, ia pun kembali ke rumah untuk beristirahat. Gugyong dan komplotannya telah memasang perangkap di hutan dengan menaruh mayat anak harimau tersebut dengan harapan agar sang Raja Harimau bisa masuk dalam perangkap mereka. Ketika mereka sedang menghangatkan diri, mereka merasa bahwa sesuatu telah masuk ke dalam perangkap mereka. Namun setelah mengecek, ternyata harimau tersebut berhasil lolos dari semua perangkap dan berhasil merebut mayat anaknya. Keesokan harinya, Gugyong dan komplotannya datang menemui Manduk untuk mengajaknya kembali berburu. Namun mereka gagal, meskipun Gugyong telah mencoba mengingatkan bagaimana istrinya mati karena ulah si Raja Harimau. Manduk pun kembali mengingat bagaimana masa lalu klannya terjadi. Meskipun begitu, Gugyong berusaha mengajak Suki untuk bergabung. Hasilnya, ketika sedang berjalan di hutan, Suki kembali mengajak ayahnya untuk memburu si Raja Harimau karena bayarannya yang tinggi dan demi menikahi gadis pujaannya. Namun Manduk menolaknya kembali. Mendengar hal itu, Suki mengungkit masa lalu ayahnya yang berhenti dari pekerjaannya berburu karena rasa bersalahnya dahulu yang tak sengaja membunuh ibunya. Mendengar hal tersebut, Manduk menjadi marah dan menampar Suki. Suki membulatkan tekadnya untuk ikut dalam tim Gugyong dalam memburu harimau Gunung Jiyi. Tim Gugyong terbagi dalam dua kelompok. Gugyong dan Chilgo berada dalam tim yang menjebak dengan pancingan mayat anak harimau, sementara Suki ditempatkan Chilgo dalam tim pemimpin, yang kebanyakan berisi tentara Jepang yang tidak menyetujui rencana Gugyong dalam mengikut sertakan anak dari Manduk. Namun ternyata perhitungan Chilgo meleset. Sang harimau justru memancing tim pemburu Gugyong dengan mengincar para tim pemimpin di mana Suki berada. Ketika sang Raja Harimau itu muncul, mereka yang berada di sana pun hanya bisa mencoba untuk melarikan diri. Sementara Suki hanya bisa terdiam mematung melihat teman-temannya dibantai. Ketika ia sedang bersembunyi di balik pohon, sang harimau melihatnya, namun dia tidak menerkam Suki. Namun ada seorang tentara Jepang yang ada di belakang Suki mengangkat senapannya. Merasa akan diterkam, Suki juga mengangkat senapannya dan menembak sang harimau. Ketika Gugyong sampai di tempat tersebut, ternyata semua telah menjadi mayat. Namun ternyata Suki masih hidup. Meski bersimbah darah,
dia memegang kaki Gugyung, satu-satunya orang yang melihatnya, seraya meminta tolong, namun Gugyung meninggalkannya. Chilgu yang sadar tidak menemukan Suki kembali ke tempat sebelumnya. Ketika kembali, ternyata Gugyung yang seorang diri melihat Suki tadi, melihat tubuh Suki tidak lagi berada di tempat sebelumnya. Tubuh Suki yang telah bersimbah darah ternyata dibawa oleh gerombolan serigala yang lapar. Namun hal yang tidak disangka terjadi kemudian. Sang Raja Hutan kembali ke tempat tersebut dan menyelamatkan Suki. Suki yang telah terluka parah dan kehilangan banyak darah menghembuskan nafas terakhirnya. Manduk yang telah mengetahui kepergian Suki ternyata kedatangan sang Raja Harimau yang membawa jenazah anaknya. Seketika itu juga Manduk teringat akan ingatan ketika dia 10 tahun sebelumnya membunuh harimau yang ternyata adalah induk dari sang Raja Harimau tersebut. Walaupun dia membunuh induk harimau tersebut, Manduk menempatkan sang Raja Harimau kecil di dalam goa dan memberi makan harimau tersebut sampai suatu hari sang Raja Harimau tersebut pergi entah kemana. Gugyong yang mendapatkan bantuan pasukan militer tentara Jepang memasang bom dan meledakkan semua tempat persembunyian sang Raja Harimau. Sang Raja Harimau yang tak lagi memiliki keluarga dan tak lagi memiliki tempat persembunyian memutuskan untuk menghadapi para pemburu. Meskipun mereka memiliki senjata api, namun sang raja tetap menghadapinya. Bahkan para tentara Jepang diterkam satu persatu di hutan yang berkabut tersebut. Meskipun telah menerima banyak peluru yang menembus tubuhnya, sang Raja Harimau bahkan masih bisa berdiri setelah Gugyong mencoba membunuhnya. Di akhir film, sang Raja Harimau yang terluka parah menghampiri rumah Manduk. Manduk yang melihat harimau tersebut terluka parah akhirnya mengambil senapan yang telah lama disimpannya. Setelah kehilangan istri dan anaknya, dia lalu mencoba mengakhiri hidupnya dengan menghadapi harimau yang telah membunuh anaknya tersebut. Manduk pergi ke puncak gunung tempat harimau tersebut berada. Dengan senapannya, dia berhasil menembak sang raja sesaat sebelum diterkam. Namun kemudian Manduk membuang senjatanya ke jurang dan menghadapi harimau tersebut hanya menggunakan pisau. Sang Raja Harimau pun menerkam sang pemburu. Nyawa dibalas nyawa dan film pun tamat. Itu dia tadi alur film perseteruan antara manusia dengan buruannya. Film yang cukup unik dan menarik menurut gua, dimana biasanya perselisihan terjadi antara manusia dengan manusia, tapi kali ini mengangkat perseteruan antara manusia dengan buruannya. Semoga kalian suka dengan film ini. Kalau kalian suka, boleh di-subscribe dan dinyalain notifikasinya. Komen film apa yang bakal gue ceritain selanjutnya. See you next time. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ciao.